Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Markaz Al-Islami yang insyaallah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhir-akhir ini fenomena alam sangat tidak bersahabat. Kita lihat beberapa bencana yang melanda umat Islam. Bahkan melanda umat manusia. Kita lihat akhir-akhir ini saudara kita, mayoritas umat Islam di Sulawesi Barat. Mereka tidak tenang. Mereka tidak bisa konsentrasi penuh beribadah seperti kita ini. Saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan juga dilanda banjir. Longsor juga melanda saudara-saudara kita di beberapa daerah di Jawa. Olehnya itu, jangan pernah berhenti mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat manusia, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir-akhir ini juga kadang kita terlalu membanggakan diri. Kadang kehidupan kita saat ini lebih hebat daripada orang-orang dulu. Generasi kita sekarang ini kadang menganggap dirinya super hebat dengan menguasai teknologi. Akan tetapi kecerdasan yang kita miliki di era milenial ini sudah lama. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita lewat sebuah hadisnya. Apa ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu zaman yang akan melanda umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu kondisi yang akan dialami umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini disampaikan Rasulullah sekitar 1440 tahun yang lalu. Apa yang disampaikan Rasulullah pada saat itu? Bahwa sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu zaman di mana umatku, kenapa? Humamuhum butunuhum. Dalam konteks hadis lain dikatakan ahammiyatuhum butunuhum. Ada juga hadis lain yang mengatakan bahwa hammuhum butunuhum.
Rasulullah mengatakan bahwa akan datang suatu zaman di mana umatku itu humamuhum butunuhum, yang mereka pentingkan itu adalah urusan perut mereka. Babuana mi tawe na urus, apon na mi tawe si mata na jampang. Ternyata dalam kehidupan kita sekarang ini sudah mulai terbukti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan datang suatu zaman di mana umatku humamuhum butunuhum, yang mereka pentingkan itu adalah urusan perut mereka. Mereka cuek dari mana harta yang dia dapatkan. Mereka tidak peduli apakah harta yang dia dapatkan itu dari harta yang halal atau yang haram, tidak ada urusan. Yang penting perut saya terisi. Ini 1440 tahun sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan datang suatu zaman di mana umatku itu yang mereka pentingkan adalah urusan perut mereka. Mereka saling sikut menjikut. Di antara mereka saling menzalimi. Para pedagang tidak malu-malu lagi mengurangi timbangan. Para guru tidak malu-malu lagi meninggalkan ruangan kelas. Para karyawan tidak malu-malu lagi meninggalkan jam kerja, pergi ke mall, jalan-jalan. Ini sudah disampaikan dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati akan datang suatu zaman di mana umatku yang mereka pentingkan itu adalah urusan perut. Kita coba lihat, pikir kehidupan kita sekarang. Apakah kita tidak menzalimi tetangga kita? Apakah kita tidak termasuk orang yang menzalimi saudara-saudara kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang sangat kikir terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang suatu zaman yang melanda umatku, mereka pentingkan itu adalah urusan perut. Halal haram kita hantam semua. Kita makan hartanya orang tanpa izin. Kita kenal seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adhan. Mereka beli buah-buahan 1 kilo. Ya. Ibaratnya kita beli rambutan 1 kilo. 1 kilo kita beli, tapi setengah kilo kita coba tanpa izin pemilik rambutan itu. Ibrahim bin Adham saat itu selalu mengklaim dirinya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama, waliullah yang doanya mustajab. Tapi suatu ketika doanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memakan harta yang tidak jelas. Membeli buah-buahan 1 kilo tapi tidak minta izin kepada penjualnya untuk memakan yang bisa dicoba. Akhirnya Ibrahim bin Adham ini mencari siapa pemilik, yang mencari penjualnya. Ternyata penjualnya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia cari keturunannya, ahli warisnya untuk mengganti rambutan itu, tapi keturunannya 11 orang, yang didapatkan cuma 1 orang. Coba bayangkan, waliullah, orang yang sangat dekat dengan Allah, yang tadinya selalu diterima doanya oleh Allah, suatu ketika tidak diterima
doanya. Kenapa? Karena mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram. Coba dalam kehidupan keseharian kita, minuman kita apakah sudah halal? Makanan kita apakah tidak haram? Makanya jangan pernah heran kalau doa kita boleh jadi terlambat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan dilanda suatu zaman terhadap umatku. Apa kata Rasulullah? Syarfuhum mat'uhum. Kehormatan seseorang tergantung dari hartanya. Siapa yang kaya, itulah yang kita hormati. Siapa yang banyak mobilnya, itulah yang kita junjung tinggi. Tabe kering. Banyak mobil tak tabe. Siapa yang banyak isi rekeningnya, itulah yang selalu kita ikuti. Meskipun orang itu tidak pernah melihat pintunya masjid. Meskipun orang itu tidak pernah datang salat berjamaah di Masjid Al-Markas. Tapi karena banyak rumahnya, banyak mobilnya, berbagai macam merek, tabe kering, tabe. Banyak orang-orang yang menjilat, yang cari-cari muka, entah kemana mukanya, selalu cari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana umatku syarfuhum mat'uhum, kehormatannya, kemuliaannya tergantung dari harta yang dia miliki. Ulama tidak dihormati lagi. Guru besar tidak dihormati lagi. Orang yang berpendidikan tidak dihormati lagi. Tapi yang mereka hormati adalah orang yang punya Pajero, punya Alphard, punya rumah bertingkat, punya hotel meskipun tidak sholat. Ini sudah mulai terbukti dalam kehidupan kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yang akan melanda umatku, apa kata Rasulullah? Qiblatuhum furuju nisaihim. Akan datang suatu zaman di mana umatku itu yang mereka jadikan kiblat adalah perempuan. Wanita, mereka rela bekerja di beberapa instansi. Dia bekerja mencari rezeki, jadi tukang beca, jadi buruh, mendapatkan uang. Tujuannya hanya satu, perempuan, perempuan dan perempuan. Kita lihat kehidupan masyarakat sekarang. Banyak orang yang mencari rezeki setelah mendapat uang sekian juta. Mereka berangkat ke Jakarta, mereka berangkat ke Eropa. Mereka datang ke Jalan Nusantara. Mereka datang ke tukang pijit. Ini sudah mulai terbukti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana umatku itu kiblatuhum furuju nisaim, bukan kiblat Ka'bah yang mereka jadikan kiblatnya, bukan rumah Allah yang dia jadikan kiblat, tapi apa yang ada dalam pikirannya tidak ada lain kecuali perempuan, perempuan, perempuan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa apabila hal ini melanda umatku, kata Rasulullah, ulaika syarrun nas, mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Siapa tahu kita selama ini merasa berbangga diri dengan hidup di era milenial ini. Tapi hati-hati jangan sampai terjadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 1440 tahun yang lalu. Banyak orang yang memakan harta yang tidak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak penyakit-penyakit yang muncul, hipertensi, asam urat, tekanan darah. Sekarang banyak sekali umat-umat Islam yang berkumpul di rumah sakit Pudah Hospital di Guangzhou,
Mereka banyak kena kanker, kanker otak, kanker payudara, kanker hati. Mereka berbondong-bondong lari ke Cina. Kenapa? Coba introspeksi diri kita, periksa makanan kita. Jangan sampai apa yang selama ini kita makan, apa yang selama ini kita masukkan dalam perut kita, itu akan menjadi bibit-bibit penyakit dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.